Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanya di luar tema boleh? Iya, boleh. Silakan. Ini apa? Zaman dulu itu masih kecil, masih belum ngerti banget. Kadang ada sholat yang lewat, nggak disadari, ada yang sengaja nggak disengaja juga. Sholatnya masih bolong-bolong gitu Pak Ustaz. Iya. Sama juga bisa dikodok sholat wajib. Ini pengen tahu dalilnya apa, atau mungkin kalau ada hadisnya yang membolehkan sholat dikodok. Yang paling banyak itu yang bolong subuh gitu. Iya. Jadi kalau caranya seperti apa, di selama itu boleh kalau sholat subuh jangan di masjid, pulang dulu karena tidak orang habis sholat subuh baca subuh kan nggak ada sunnah, jadi di rumah aja kalau mau. Iya. Nah ini harusnya seperti apa, mungkin Pak Ustadz ngerti dalilnya atau hadisnya. Iya. Baik. Wallahu a'lam. Sholat yang mungkin dulu kita bolong-bolong. Yang pertama adalah apakah waktu itu kita sudah masuk usia akil balik ya. Yang pertama itu dulu. Karena kalau sebelum usia akil balik berarti belum dihitung, belum dihitung dosa. Tapi itulah kemaharahman rahimnya Allah. Kalau dosanya belum dihitung, tapi kalau kebaikannya sudah dihitung. Bahkan orang tua yang menyuruh anaknya sholat, ya walaupun belum terkena kewajiban ya, karena usianya belum akil balik. Misalkan anak masih TK gitu ya, itu kan belum usia akil balik, tapi oleh orang tuanya sudah diajak. Kalau yang laki-laki misalkan diajak bareng ke masjid sholat gitu ya. Nah itu pahalanya sudah dapat ya. Bahkan orang tuanya juga mendapatkan pahala karena mendidik anaknya tersebut. Begitupun kalau yang perempuan misalkan diajak berjamaah sama ibunya di rumahnya gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi waktu itu apakah sudah masuk akil balik atau tidak? Kalau belum masuk usia akil balik, usia akil balik itu kalau laki-laki berarti tandanya mimpi ya, mimpi basah. Itu usia akil balik. Kalau perempuan haid ya. Perempuan sekarang juga anak kelas 4 SD sudah haid ya. Berarti sudah akil balik gitu. Kelas 4 SD, kelas 5 SD perempuan sudah akil balik. Bisa jadi juga laki-laki sudah mimpi ya, mimpi basah gitu ya. Itu sudah masuk akil balik. Nah, ketika sebelum usia itu berarti itu tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan sudah masuk usia akil balik berarti sudah mulai dihitung. Sudah mulai dihitung bahwa kita meninggalkan salah satu kewajiban yaitu sholat. Caranya bagaimana? Sekarang yang pertama adalah bertaubat ya. Taubat itu berarti penyesalan. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu itu artinya kembali. Jadi ingat, sadar, menyesal apa yang dulu dilakukan adalah sebuah kekeliruan, kesalahan gitu. Nah, bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya gitu ya. Ini secara umum dulu ya. Bagaimana cara menggantinya? Yang pertama adalah menyesal. Kemudian yang kedua, setelah menyesal kita tidak mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah menggantinya dengan amalan soleh secara umum ya. Menggantinya dengan amalan soleh yang banyak ya. Amalan soleh itu banyak ya. Membantu orang lain, melakukan amalan-amalan sunnah, berzikir, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah ini secara umum seperti itu. Jadi itu terganti apa yang menjadi kekurangan kita di waktu yang lalu, di masa yang lampau, itu tergantikan di masa sekarang dengan tadi kita menyesal,
kita tidak mengulanginya lagi, kemudian kita menggantinya dengan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, dengan tilawah, dengan berzikir, dengan bersedekah, ya, dengan melakukan amalan-amalan sunnah dan yang lain-lain. Nah, kaitannya dengan qadha, ya, qadha salat, sepengetahuan saya memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tadi bahwa salat yang sudah kita tinggalkan itu harus diqadha salatnya. Berarti caranya diqadhanya bagaimana? Ya dicicil. Misalkan sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan. Jadi misalkan salat subuh berjamaah di masjid, pulang salat lagi. Jadi salat laginya itu ibarat kata mengqadha salat subuh yang sebelum-sebelumnya sering lewat. Nah, itu yang pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, itu tidak ada qadha. Ya. Kalau sholat itu tidak ada qadha, yang dimaksud sholat ada qadha itu adalah misalkan kita tidur nih, habis asar tidur, bablas, bangun-bangun subuh gitu ya. Bangun-bangun subuh berarti kan kita lewat maghrib, lewat isya, lewat. Nah, setelah sholat subuh itu baru kita sholat tuh. Aduh, saya malam tidur, belum sholat isya, belum sholat maghrib dan belum sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu baru kita sholat. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat setelah subuh. Nah, itu yang dimaksud dengan qadha sholat. Adapun yang sholatnya yang sudah lewatnya sudah tahunan gitu ya, tahunan dan lupa juga berapa kali gitu ya. Nah, itu menurut pendapat yang kedua ini itu tidak usah gitu ya. Tidak usah, cukup tadi dengan istighfar, menyesal, tidak mengulanginya lagi dan mengganti dengan amalan soleh yang lain. Nah, itu dalam fikih ada dua itu. Jadi kalau ada dua cara ini silahkan ya. Dua-duanya bisa dipraktekkan. Bisa cara yang pertama tadi dengan mencicil, walaupun kita juga tidak yakin ya berapa dulu yang lewat itu gitu, berapa tahun, berapa hari gitu ya. Kalau dihitung dikonversi sekarang berapa kali gitu ya. Itu bisa dengan cara yang pertama. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua. Jadi dalam fikih ada dua cara atau ada dua pendapat dan kedua-duanya bisa diamalkan. Artinya pilihan, mau milih yang mana ya, mau milih yang cara yang pertama ataupun mau milih yang kedua. Kalau ditanya saya lebih cenderung ke pendapat yang mana? Kalau saya berdasarkan bacaan yang selama ini saya baca, saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Jadi saya lebih cenderung bahwa yang dimaksud dengan qadha sholat itu adalah tadi yang saya contohkan. Misalkan kita tidur, setelah asar tidur, maghrib isya lewat, subuh baru bangun. Nah, yang dimaksud qadha sholat itu adalah yaitu kemudian setelah subuh kita sholat maghrib dan isya yang lewat, yang ketiduran. Adapun yang sudah puluhan tahun, ya kita sudah tidak ingat lagi gitu ya berapa rakaat segala macam. Itu kalau ditanya saya lebih cenderung ke pendapat yang mana. Tetapi saya juga tetap artinya tidak menyalahkan pendapat yang pertama karena itu juga ada gitu ya. Ada pendapatnya dalam fikih. Itu silahkan. Kemudian yang kedua, kalau qadha saum, nah itu sudah jelas ya kalau qadha saum. Ya. Kalau qadha saum itu sudah jelas. Kalau qadha salat tadi ada dua pendapat. Kalau qadha saum enggak ada dua pendapat. Qadha saum itu satu pendapat aja, berarti harus diganti. Termasuk kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal atau kakek nenek gitu ya. Dia masih punya hutang saum. Nah, berarti keturunannya yang harus membayar hutang saumnya tersebut. Karena itu hutang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Saum Ramadan misalkan saat itu punya hutang, kemudian meninggal, belum sempat membayar hutangnya. Nah, keluarganya ya harus membayarkan hutangnya. Misalkan punya hutang 10 hari gitu ya, 10 hari saum Ramadan, belum dibayar, kemudian keburu meninggal, itu tetap statusnya sebagai hutang ya. Nah, maka keluarganya harus membayar. Cara membayarnya ada dua. Cara membayarnya itu dengan saum keluarganya misalnya 10 hari, di antara anak atau cucunya saum selama 10 hari tersebut.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan membayar fidyah. Jadi fidyah. Jadi bayar fidyah berarti dihitung fidyah ini sehari berapa dikali 10 hari gitu. Ya mudahnya sih hitungan bayar fidyah itu sama dengan hitungan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu misalkan berapa 35.000 ya. Per orang ya dikali berarti dikali 10. 35.000 kali 10. Hitungannya begitu. Itu cara yang kedua. Nah, itu dalam masalah saum. Jadi ada dua hal qadha salat. Yang tadi ada dua caranya. Kemudian yang kedua itu adalah qadha saum. Kalau qadha saum Ramadan tadi memang harus diganti sampai orang yang sudah meninggal juga anak cucunya harus membayar hutangnya tersebut. Sebagaimana hutang uang ya. Kalau punya hutang uang juga kan itu nanti tergantung, kasihan gitu ya. Jadi harus dibayarkan hutangnya. Sama hutang yang saum juga harus dibayarkan hutangnya. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sama itu lagi Pak. Mangga ada lagi? Kalau misalnya kita pakai yang utama. Iya. Setiap itu sholat subuh kita pokoknya satu aja atau boleh lebih dari satu. Misalnya sholat subuhnya di rumah, ulang lagi sholat lagi 2-3 kali sholat subuh. Iya. Boleh apa enggak? Iya. Juga ini kan kalau dipakai dua-duanya. Iya. Kalau amal soleh kan kita nggak tahu. Iya, betul. Kita terus berusaha. Iya. Yang ini kita kerjakan dan amal soleh Iya. kita kerjakan. Terus lagi ini satu paket biasanya kalau sholat dan kadang-kadang puasanya juga turun ya, bolong juga. Oh iya. Kalau puasa kan Ramadan ketemu Ramadan nggak bisa lagi bayar yang Ramadan yang kemarin. Iya, udah lewat Ramadannya. Jadi Ramadannya udah berapa tahun yang lalu juga bisa nggak itu? Atau itu puasa sunnah yang lain aja. Oh iya. Ya, kalau sholat wallahualam ya tadi apakah sholat subuh itu bisa sampai berkali-kali sholat subuhnya, itu wallahualam shawab, saya tidak terlalu paham ya. Apakah boleh berturut-turut atau tidak, atau hanya satu, misalnya setelah sholat subuh hanya satu kali sholat subuh gitu ya. Kalau secara umum ya, bisa saja, boleh-boleh saja ya, tapi wallahualam shawab saya nggak terlalu paham bab itu. Kemudian kalau yang tadi yang kaitannya Ramadan ya, kalau Ramadan berarti dihitung total Pak. Kalau Ramadan ya, misalkan tahun kemarin ada hutang 2 hari, tahun sebelumnya ada juga hutang misalkan 2 hari, tahun sebelumnya juga misalkan ada hutang, tinggal dijumlahkan aja semua, misalkan dari 3 tahun terakhir atau 5 tahun yang lalu misalkan. Nah kalau nggak tahu juga ya istighfar aja, bismillah, seininya aja, dilebihkan aja, misalkan perkiraan kayaknya 20 gitu, udah 20 bismillah gitu ya. Karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya kepada jiwa yang nafsan ini, kepada kita umatnya, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya ada ruang-ruang kalau memang kita lupa, itu insya Allah ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar kita lupa gitu ya, berapa ya? Ya perkiraan aja, misalnya kayaknya kira-kira gitu ya, kira-kira mungkin 20 ya itu. Mau dilebihkan sedekah ya nggak apa-apa kan, sedekah itu tidak ada batasnya ya, unlimited kalau kaitannya dengan sedekah. Tetapi hutang itu harus dibayar, sebagaimana tadi hutang uang, hutang Ramadan juga sama ya, dibayar berapa? Bayarnya tadi ada dua ya, cara bayarnya. Bisa jadi misalkan berbarengan aja. Kalau cara bayarnya misalkan saum sekarang berbarengan dengan
saum sunnah misalkan Senin Kamis gitu ya. Sekaligus juga itu adalah kalau kita niatnya yaitu saum saya mengganti saum-saum yang dulu lewat itu hutang gitu. Jadi kita niatkan dirutinkan gitu Senin Kamis ini juga sebagai membayar hutang. Kalau sanggup untuk saum, kalau misalkan berat untuk saum ya tadi cara yang kedua adalah dengan fidyah, dengan membayar fidyah. Jadi konversi misalkan satu hari adalah sama dengan zakat fitrah, tinggal kali aja berapa. Yaitu bisa diberikan kepada misalkan tetangga kita yang memang betul-betul kekurangan gitu ya, fakir miskin. Atau misalkan ada saudara-saudara kita yang memang juga fakir miskin, sangat kekurangan, itu justru lebih diutamakan. Jadi zakat, infak, sedekah itu diprioritaskan kalau misalkan dari keluarga kita dulu ya, yang terdekat, akrob fa akrob gitu ya. Baik itu terdekat misalkan kalau hubungan sosial itu kan berarti kan tetangga ya. Tapi kalau hubungan keluarga berarti ada keluarga inti, keluarga dekat, dan keluarga besar gitu ya. Nah itu juga bisa distribusinya ya, distribusinya. Jadi diutamakan misalkan ada keluarga yang memang keluarga kita ya, bisa jadi mungkin keluarga dekat atau keluarga jauh. Nah itu diprioritaskan. Kalau yang sifatnya sosial berarti kan tetangga gitu. Tetangga itu kan berarti depan rumah, kanan rumah kita, kiri atau belakang gitu ya. Durasi berapa meter itu yang disebut dengan tetangga. Kalau family, kalau keluarga kan bisa jadi berjauhan ya, tapi kan itu keluarga gitu, keluarga kita gitu ya, keluarga inti atau keluarga dekat atau keluarga jauh, itu masuk kategori saudara keluarga. Itu bisa didistribusikannya ke situ. Karena justru itu juga di samping juga kita menunaikan kewajiban tadi ya, zakat, infak, sedekah, membayar hutang ya, membayar qadha tadi misalkan qadha puasa, tapi juga ada nilai lebihnya. Kita juga membantu keluarga kita atau membantu tetangga kita yang memang kategorinya misalkan fakir miskin, memang sangat-sangat membutuhkan. Seperti itu Pak, wallahu a'lam. Cukup? Ya, baik. Alhamdulillah ya, sangat bermanfaat bagi kita, mengingatkan ya, apalagi gitu ya yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama di dunia ini. Karena kalau sudah meninggal ya tidak ada kesempatan lagi beramal ya. Ya sebelum meninggal ini adalah kesempatannya kita beramal soleh sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kesempatan yang kita miliki betul-betul kita optimalkan untuk bekal akhirat kita nanti. Karena ya kita sama-sama memahami ya, di dunia ini adalah sementara, kehidupan abadi mana nanti setelah meninggal di surga ya, itu kehidupan abadi kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu dari saya pribadi ya, sebagai manusia biasa yang terus, saya juga posisinya terus belajar, dan yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.